Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar lagi tentang aritmetika sosial. Nah, yang pertama kita akan pahami apa yang dimaksud dengan aritmetika sosial. Jadi aritmetika sosial adalah materi matematika yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi ekonomi ya, dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan jual beli, untung rugi, kemudian diskon, pajak, bunga, dan lain sebagainya. Namun pada saat ini Pak Guru akan lebih berfokus pada kegiatan untung dan rugi. Nah, untuk mengetahui untung dan rugi, langkah pertama yang harus kita pahami adalah kita harus memahami harga pembelian dan harga penjualan. Bagaimana yang dimaksud dengan harga pembelian dan harga penjualan? Harga pembelian di sini ada penjelasannya. Harga pembelian atau biasa disingkat HP adalah harga yang dibayar ketika membeli barang. Kemudian harga penjualan kalau di sini disingkat HJ adalah harga yang diterima ketika menjual barang. Atau lebih jelasnya begini. Misalkan Ibu Ani adalah seorang penjual sayur. Kemudian Budi adalah petani sayur. Nah, ketika Ibu Ani membeli sayur secara langsung kepada petani, harga pembelian kepada petani itulah yang disebut dengan harga pembelian, atau yang biasa juga harga pembelian ini disebut dengan modal. Kemudian harga penjualan itu ketika Ibu Ani sudah mendapatkan sayur dari petani, kemudian dia akan menjual kembali di lapaknya atau di kiosnya. Nah, harga jual yang sudah ada di kios atau harga jual sayur ketika sudah ada di kios atau ketika Ibu Ani akan menjual kembali sayur tersebut, itulah yang disebut dengan harga penjualan atau harga jual. Jadi harga pembelian itu atau modal adalah harga ketika Ibu Ani membeli sayur secara langsung ke petaninya. Kemudian harga penjualan itu adalah harga ketika Ibu Ani akan menjual kembali sayur itu di lapaknya atau di kiosnya. Jadi kita pahami ya yang bagaimana disebut harga pembelian atau modal dengan harga penjualan. Kemudian ketika sudah kita pahami harga pembelian dan harga jual, kita akan mempelajari yang bagaimana disebut untung, rugi, dan impas. Nah, di sini kita perhatikan. Untung itu syaratnya ini. Ketika HJ atau harga jual lebih besar dari harga pembelian. Jadi, harga jual ini harga ketika seorang pedagang menjual kembali barang dagangannya. Seperti tadi contohnya sayur-sayuran. Ketika dijual kembali itu yang disebut dengan harga jual. Harga pembelian ini harga ketika pembelian awal secara langsung di petaninya. Atau harga pembelian ini biasa juga disebut dengan modal. Ketika harga jual lebih besar dari harga pembelian, itulah yang disebut dengan untung. Kemudian kalau rugi bagaimana? Ketika harga jualnya kurang dari harga pembelian. Maksudnya ketika Ibu Ani menjual kembali sayurnya itu ternyata harga jualnya di bawah atau kurang dari harga ketika Ibu Ani membeli sayur di petani. Misalnya Ibu Ani menjual kembali sayur itu dengan harga 5.000, sementara ketika di awal tadi membeli langsung ke petani, dia membeli dengan harga 10.000. Nah, secara langsung kita bisa lihat bahwa
harga jualnya Ibu Ani kurang dari harga pembelian di awal tadi, maka Ibu Ani pasti akan mengalami rugi. Kemudian harga jual sama dengan harga pembelian ini akan mengalami impas. Kalau ini kita semua bisa pahami, kalau harga ketika dijual sama dengan harga ketika kita beli di petani. Pembeliannya ketika sama pasti akan impas. Nah, selanjutnya kita lihat rumus untung, rugi, dan impas. Nah, untuk rumus untung kita langsung perhatikan saja yang ada di dalam kotak ini. Untuk mendapatkan untung, rumusnya itu, untuk mengetahui untung, rumus yang kita gunakan adalah harga jual dikurangi dengan harga pembelian. Harga jual ini dalam artian tadi harga ketika dijual kembali. Kemudian harga pembelian ini harga saat kita membeli sayuran langsung dari petani, atau harga modalnya kita, modalnya penjual. Jadi itu untuk mengetahui untung, harga jual dikurangi dengan harga pembeli. Nah, untuk mengetahui rugi, berapa rugi yang kita peroleh, yang kita dapatkan, kita gunakan rumus yang ada di dalam kotak ini. Rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Atau harga ketika kita membeli sayur di petani itu tadi dikurangi dengan harga ketika kita jual ulang sayurnya. Nah, itu yang disebut dengan harga pembelian dikurangi dengan harga jual. Kemudian impas, kalau impas ini harga jualnya sama dengan harga pembelian. Saya rasa ini semua sudah paham. Kemudian untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal. Nah, soal yang Pak Guru sediakan di sini bersifat kontekstual sesuai dengan kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita di Kepulauan Togean. Nah, contoh soal yang pertama. Nomor 1, jual beli di kantin. Andi membeli 20 botol air mineral untuk dijual kembali di kantin SMP Negeri 3 Togean. Ia mengeluarkan modal Rp60.000. Nah, ini modal ini tadi yang disebut dengan harga pembelian. Jadi tadi Pak Guru berkali-kali katakan bahwa harga pembelian itu bisa juga disebut dengan modal awal, ya. Modal awal. HP itu harga pembelian bisa disebut juga dengan modal awal. 60.000. Setelah semua air mineral terjual, Andi memperoleh uang 80.000. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Andi ini mengalami untung atau rugi. Yang awalnya dia membeli 60.000 modalnya, kemudian setelah dia jual kembali dia mendapat 80.000. Nah, pertanyaannya, berapa keuntungan Andi? Di sini kita sudah tahu pasti Andi untung. Yang ditanya berapa keuntungannya. Kemudian yang kedua, berapa persentase keuntungannya. Nah, untuk persentase keuntungan tadi kita bisa lihat di rumus ini, ya. Persentase keuntungan yaitu untung yang diperoleh dibahagi harga pembelian atau modal awal dikali dengan 100%. Begitu juga kalau mau mencari persentase rugi. Jumlah rugi yang didapatkan dibahagi dengan harga pembelian atau modal dikali dengan 100%. Kita kembali ke soal. Untuk mendapatkan untung, untuk mengetahui berapa keuntungannya, kita pakai rumus untung tadi, yaitu harga jual dikurangi harga pembelian. Nah, harga pembelian, harga jualnya itu setelah dia dapatkan 80.000. Jadi 80.000 dikurangi dengan ini tadi harga jual
dikurangi harga pembelian. Harga pembelian tadi atau disebut modal juga, itu tadi kita dapatkan 60.000. Nah, 60.000, 80 dikurang 60 kita dapat 20.000 rupiah. Jadi keuntungan Andi adalah 20.000 rupiah. Pertanyaan selanjutnya, berapa persentase keuntungannya? Nah, persentase keuntungan tadi, ini rumusnya. Untung dibagi harga pembelian atau modal kali dengan 100%. Untungnya berapa tadi? Untungnya terdapat 20.000 dibagi harga pembelian atau modalnya. Modal awalnya ini 60.000 dikali dengan 100. Nah, ini cara cepatnya, langsung saja dicoret itu nolnya. Jadi sisa 2/6 dikali dengan 100, kita dapat 33,33% keuntungan dari Anda. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, yang kedua ini sudah sama, dia juga untung. Kita ambil saja langsung contoh yang ketiga berkaitan dengan rugi. Nah, Beni membeli beberapa buah kelapa untuk dijual kembali dengan modal 100.000 rupiah ya. Jadi kita ingat, ini modal awalnya. Karena harga kelapa turun, seluruh kelapa hanya dapat dijual seharga 85.000 rupiah. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat dia pasti mengalami rugi. Pertanyaannya, apakah Beni mengalami untung atau? Jadi kita sudah tahu ini ya, dia pasti mengalami rugi. Kemudian pertanyaan kedua, berapa besar kerugiannya? Kita pakai rumus untuk mencari jumlah kerugian. Kemudian yang ketiga, berapa persen kerugiannya? Nah, yang pertama, kita akan mencari ruginya. Rumus rugi itu tadi ini. Harga pembelian dikurangi dengan harga jual. Harga pembelian ini atau dengan kata lain modal. Modal dikurangi harga jika sudah dia jual. Modalnya berapa tadi? Modalnya adalah 100.000. Ketika dia jual, dia cuma dapat 85.000. Jadi harga pembelian dikurangi harga jual, kita dapat 15.000 rupiah. Nah, inilah kerugian dari Beni ya. Dia rugi 15.000 rupiah karena awalnya dia modalnya 100.000 rupiah, ketika dijual hanya dapat 85 rupiah. Kemudian untuk persentase kerugiannya berapa? Kerugiannya itu dibahagi dengan modalnya dikali dengan 100. Jadi kerugian dibagi modal dikali 100, kita dapat 15%. Jadi seperti itu ya. Jadi cara cepatnya langsung saya dicoret ini 3 nolnya, ini juga dicoret, sisa 15/100 kali 100. Jadi seperti itu. Ini bisa langsung dibagi 100 bagi 100, 1 kali 15, kita dapat 5 yang ini. Jadi seperti itu jawabannya. Kemudian ini juga yang nomor 4 sudah sama ya, ini berkaitan dengan untung. Nah, ringkasan rumus untuk mendapatkan untung tadi rumusnya ini, harga jual dikurangi dengan harga pembelian. Harga ketika dijual kembali dikurangi dengan harga pembelian atau modal awal. Jadi seperti itu. Untuk mengetahui rugi, kita menggunakan rumus harga pembelian dikurangi harga jual. Harga pembelian atau modal awal dikurangi dengan harga ketika kita jual kembali. Seperti itu. Persentase untungnya yang ini ya, sudah kita gunakan tadi di dalam latihan soal. Kemudian untuk rugi ini
untung dibahagi modal atau harga pembelian kali 100. Kalau persentase rugi, ruginya dibahagi harga pembelian atau modal dikali dengan 100. Kemudian apa manfaat? Manfaatnya kurang lebih seperti ini ya, kita mempelajari materi ini. Jadi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi yang profesi orang tuanya memang sebagai petani, nelayan, ataupun berkaitan dengan kegiatan perdagangan jual beli ya. Manfaat yang pertama, melatih keterampilan berhitung. Ini sudah pasti ya. Jadi ketika kita menguasai materi aritmatika sosial untung rugi ini, kita bisa memahami dengan baik. Jika kita berdagang ini untung atau rugi, seperti itu. Membantu dalam kegiatan jual beli sudah pasti ya, karena kaitan dengan untung dan rugi. Membuat kita lebih cerdas mengolah uang, jadi kita bisa lebih berhati-hati dalam mengelola uang supaya tentunya tidak rugi dan bisa memberikan untung semaksimal mungkin. Selanjutnya, Pak Guru juga menyediakan di sini lembar kerja peserta didik. Jadi ini nanti silakan kalian kerjakan. Pak Guru akan cetak dan bagikan kepada kalian semua lembar kerjanya, silakan dikerjakan. Lembar kerja ini tetap berkaitan dengan untung dan rugi ya. Jadi seperti itu. Contoh di kegiatan satu ini kita lihat, amati dan temukan. Jadi dibaca ini contoh kasusnya ini dibaca. Kemudian kalian lihat pertanyaan pertama, menurut kelompokmu apa yang dimaksud dengan untung? Nah, ini sudah tadi dijelaskan. Kemudian yang kedua, kapan seorang dikatakan rugi? Silakan kalian simpulkan. Kemudian, mengapa seorang penjual perlu mengetahui harga pembelian dan harga penjualan? Apa tujuannya? Dia mau tahu harga pembelian dan harga jualnya. Kemudian, kegiatan kedua, tentukan apakah setiap kegiatan berikut menghasilkan untung, rugi, atau impas. Nah, untung, rugi, atau impas. Lihat di sini. Di sini ada harga pembelian yang ini. Kemudian yang ini harga jual. Nah, berdasarkan harga pembelian dan harga jual ini, di sini kalian tentukan ya. Dia untung, rugi, ataukah impas. Jadi seperti itu. Selanjutnya silakan kalian kerjakan bersama-sama dengan teman kelompok yang tentunya berkaitan dengan untung, rugi, dan impas. Jadi seperti itu ya. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Terima kasih.